Oke, selamat datang bersama saya Eko Setiono di acara Eko Talk. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Ketua Laki Kabupaten Bandung Barat, yaitu Laskar Anti Korupsi, Kang Gunawan Rosyid, yang biasa disapa Kang Guras. Juga beliau sebagai pemerhati pendidikan di Jawa Barat. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Apa kabar, Assalamualaikum. Kang? Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, Segar. edisi ini kita edisi khusus untuk kita membahas tentang PPDB di Jawa Barat di tahun 2024 ini. Kang, ini kembali lagi di tahun ini udah PPDB lagi nggak kerasa ya. Betul. Tahun kemarin Akang juga udah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Nah, untuk di tahun 2024 ini bagaimana nih PPDB menurut Akang? Baik Kang Eko. Jadi gini, ketika berbicara PPDB tentunya saya harus mereview dari kejadian 2023. Kritik kami itu yang paling maksimal waktu itu di tahun 2023 Iya, zaman gubernurnya Pak Ridwan Kamil, betul. kemudian kepala dinasnya Pak Wahyu Wijaya. Temuan saat itu sangat signifikan di mana PPDB dianggap gagal dalam melayani, masyarakat pada waktu itu karena, di tahun 2003 sudah terjadi masalah atau kegaduhan nasional pada waktu itu. Iya, Kejadiannya pada waktu itu. Kemudian diakhiri dengan statement Pak Gubernur waktu itu, Pak Ridwan Kamil, dengan mengatakan bahwa dari carut-marut PPDB 2023 telah membatalkan kurang lebih 4.791 dibatalkan katanya. iya. Nah, sementara kami sendiri mendapatkan temuan sebetulnya itu masif, Hmm, terjadinya masif karena, Disdik sendiri tidak bisa mendeteksi apa yang menjadi persoalan yang sesungguhnya gitu, hmm, Bang, yang terjadi sehingga itu menjadi kegaduhan. Yang diributkan adalah masalah zonasi, hmm. di mana-mana zonasi dan yang lebih unik, PPDB ini dianggap online 100% Iya, sehingga masyarakat termasuk mungkin, pemerhati pendidikan yang lainnya dianggapnya ini betul-betul online 100% kayak gitu. iya. Padahal temuan kami setelah dibedah dan ditemukan persoalannya, sebetulnya PPDB itu relatif hanya 20% lah online-nya, Hmm, karena yang lainnya itu manual. Contoh, misalkan ketika rapot di-scan, hmm, naik, upload, hmm. skornya tetap angkanya itu di-tick. Jadi tidak otomatis keluar skor Betul, sesuai di rapot ya? betul. Makanya di situ terjadi komunikasi antara calon peserta didik atau CPD dengan operator ketika ada kesalahan ketik, Hmm, misalkan nilai 70 salah ketik jadi 75, pasti ada yang komunikasi dari operator. hmm, Ketika itu berbicara, normatif, hmm, tidak ada komunikasi langsung gitu hmm, ya. Nah, kemudian juga yang lainnya penilaian terhadap prestasi, hmm, rapot misalkan sama iya. ketik. Penilaian prestasi kejuaraan sertifikatnya tetap kan, Karena yang ngetesnya juga pihak sekolah gitu ya, Pak? bukan ngetes, artinya yang menilai. Menilai. Menilai bahwa itu misalkan, Kejuaraan karate misalkan. karate, spesifikasinya atau tingkatannya nasional, Jawa Hmm, Barat atau misalkan kabupaten kota, itu kan berdasarkan penglihatan operator, gitu. hmm. Nah, ketika operator melihatnya itu nasional, yang ditulis nasional, skornya tinggi kayak contoh itu. Jadi keputusannya itu lulus dan tidaknya bukan dari sistem secara otomatis, Pak? Tidak, walaupun Hmm, akumulasinya begini, ketika misalkan kayak hari ini adalah, prestasi rapot, iya. siapa yang tertinggi, nah itu yang di-upload berdasarkan rumus tertentu, muncullah skor akhir kan gitu. Hmm, Itu otomatis. hmm, Tapi ketika ini yang merubah gitu, ada perubahan dari operator, kan ini yang tidak terdeteksi. hmm, Karena yang deteksi itu hasil akhirnya yang hmm, disebut online-nya itu, hmm, rumusan akhir. iya. Tapi yang merubah-rubah di sini kan di tengah-tengah ini nggak tahu. Ini ada kerawanan berarti, Pak, untuk kerawanan Sangat, ketidakjujuran. sangat. Makanya kami pernah berstatement sebelum PPDB 2024, bahkan masih seminggu lagi saya sudah menyampaikan bahwa ini PPDB 2024
berpotensi gaduh seperti Hmm. 2002 Tilu. Saya sudah menyampaikan karena apa? Sistemnya tidak signifikan berubah Iya. gitu. Yang menjadi penyesalan dan menjadi kritik kami, waktu itu kami sudah keras ke Komisi 5 DPRD, termasuk Kadisdik lah. Tolong sampaikan ini kepada Menristek, itu kan? Iya. Menteri Pendidikan dan Ristek lah pada waktu itu. Bahwa faktanya di lapangan seperti ini. Yang pertama sistem yang harus diperbaiki. Iya. Yang kedua adalah integritas dari operator dan data. Integritas SDM. Nah, larinya kemana? Pembinaan dan pengawasan. Iya. Tanggung jawab usia Kadisdik dan Gubernur kan gitu. Jenjangnya seperti itu kan. Nah, ketika kami melihat kemarin tidak ada perubahan secara signifikan, saya sudah mengkritisi ke Gubernur dan Kadisdik KLH Jawa Barat. Antisipasi kan gitu. Kenapa dengan sistem zonasi ini dan untuk penilaian ini, menurut Bapak ini sistem ini udah pas untuk di wilayah Indonesia yang seperti ini? Sebetulnya ini relatif ya. Yang penting mah konsistensi terhadap penerapan aturan kan gitu. Ini karena penyebaran sekolah juga kan jarang nih Pak. Ada satu daerah misalkan sekolahnya cuma satu, sementara itunya jauh-jauh gitu. Makanya kan gini, kita pilah gitu. Ini antara masalah pendidikan dengan masalah PPDB kan gitu. Iya. Nah, kita berbicara PPDB dulu. Kritik keras saya kepada Gubernur dan Kadisdik hari ini adalah gagalnya dalam pengawasan dan pembinaan untuk menjaga integritas sumber daya manusia atau operator. Faktanya apa? Ada yang dibatalkan 31 di SMA 3 dan SMA 5 ke Bandung. Cuman sayang. Itu tahun berapa Pak? Yang kemarin ini. Yang kemarin begitu pengumuman. selesai. Iya, begitu selesai zonasi. Iya. Ada yang protes masyarakat katanya. Akhirnya ada yang dibatalkan. 31 orang. SMA 3 kurang lebih 25, SMA 5 banyak 6. Analisa saya, dugaannya ini masif juga. Nah, ini pemberitaan ini kan persis 2002 Tilu. Gubernur waktu itu membatalkan 4.791. Kesannya sih banyak, padahal itu hanya terseleksi oleh verifikasi, itu bukan dibatalkan. Nah, yang dibatalkan juga justru yang ini yang sekarang memang betul. Tapi kenapa tidak diverifikasi semua? Ini yang melakukan verifikasi berarti pihak sekolah, bukan dari secara otomatis terverifikasi oleh sistem. Kalau yang hari ini yang jadi heboh itu kan ada pembatalan yang 31 dari 2 sekolah kan, SMA 3 sama SMA 5 Kota Bandung. Itu dibentuk tim verifikasi mungkin dari Distrik Jawa Barat, ya gitu kan. Nah, bagi saya dulu pernah mengusulkan, ini kalau memang ada yang begini, sudah saja yang lainnya sama diaudit investigasi, tapi harus bareng dengan masyarakat kan gitu. Semua sekolah. Kenapa? Yakin ini ada semacam kecenderungan. Ini jadi berhenti isu ini karena yang diberhentikan adalah SMA favorit. Iya. Sehingga itu yang juga berani diberhentikan. Tapi kenapa yang favorit yang lain kayak yang Cimahi, SMA 2 Cimahi, misalkan terus SMA Margahayu, SMK 1 Cimahi, SMK 12 Kota Bandung. Coba verifikasi, berani nggak Sob kita bongkar gitu. Salah satu contoh, makanya kritik saya yang pertama dari sisi pelaksanaan itu tetap masih gagal. Ini panitia di sekolah termasuk di dalamnya operator. Tadi kan Bapak katakan operator harus memiliki integritas yang tinggi. Nah, kerawanan-kerawanan untuk menyisipkan ini bisa terjadi juga berarti ya Pak? Iya kan gini. Ada titip-menitip yang sebenarnya yang pertama secara teknis dulu peluangnya ada kan? Ya. Karena semua manual itu rapot diketik ulang kan gitu. Sehingga ketika berbicara skor ya bisa dirubah lah gitu kan. Yang kedua prestasi kejuaraan misalkan. Penilaian kan subjektif operator kan gitu. Iya. Teknis dulu lah kita bicara ya. Kemudian masalah zonasi kan tetap operator yang geser-geser bisa digeser koordinat kan gitu. Bisa didekatkan karena yang menilai operator kan gitu. Iya, contoh gini misalkan jarak yang benarnya misalkan 1000. Iya.
ketika ingin masuk ternyata hanya 700 kan operator bisa digeserkan. Bisa digeserkan kan. Karena apa? Yang menilai kan operator. Iya. Nah, itu secara teknis, ya secara peluang kan gitu ya. Seru. Nah, ketika berbicara integritas yang tadi, kalau operator tidak bermain-main ya aman. Aman. Jadi ini hari ini 2 gagal secara sistem karena tidak diperbaiki dari nasional. Kedua akhirnya membuat peluang gitu kan. Nah, itu yang kalau berbicara PPDB hari ini saya jamin peluang itu masih besar untuk melakukan kecurangan gitu lah. Jadi yang di Bandung, di Kota Bandung itu hanya sebuah percikan kecil lah. Kalau berani PJ Gubernur Jawa Barat dengan Kadisdik membentuk tim independen melakukan audit investigasi, minimal sekolah favorit lah. Margahayu misalkan Kabupaten Bandung, SMA 2 Cimahi, SMK 1 Cimahi. Kalau di Bandung Barat mana? Di Bandung Barat relatif semua juga kan, relatif. Artinya kalau mau kebijakan itu mau dijalankan, audit di semua itu akan ketahuan. Nah, itu maksud saya kan. Nah, untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya ini berarti bisa dari tadi pihak sekolah juga sebenarnya. Ya artinya kalau berbicara kata saya 80% ini manual, ya tergantung orang sekolah, artinya subjektivitas sekolah atau operator lah konkretnya. Konkretnya begitu. Jadi dalam PPDB ini adalah lebih subjektif gitu. Tapi bukan berarti sekolahnya, tapi operator di sekolah ada oknumnya ya. Oknum. Iya. Dan ini oknum gitu. Kalau misalkan saya bisa membuktikan, hayu. Dan Laki telah menemukan bahwa oknum operator ini udah pernah ada ya, ditemukan. Di tahun 2023 itu hampir 11 sekolah dan datanya ada. Salah satu contoh misalkan dari hasil daftar itu kan ada skornya ya. Pendaftaran misalkan di print out ada skor. Ada 1 nama tapi 2 print out. 1 skornya di bawah, 2 skornya di atas gitu. Tapi namanya sama kan, itu contoh. Hari ini juga ada penemuan di Kota Bandung lah, masalah zonasi. Makanya saya masih marah gitu kan dengan pelaksanaan ini. Kenapa kritik saya dulu diabaikan gitu. Kan saya kencang di Komisi 5. Padahal modusnya sama seperti. Sama. Bahasa saya tuh jalur apapun ini bisa dirubah. Kertas kosong pun bisa dinilai gitu loh. Betul kan, karena yang menilai operator. Contoh sekarang juara silat atau juara badminton gitu kan. Iya. Nasional, siapa yang melihat bahwa itu nasional? Operator. Betul. Dan tidak mungkin se-Jawa Barat diperiksa oleh langsung tim dari Jawa Barat ya. Jangan kan se-Jawa Barat, satu sekolah contoh di SMK 12 sampai 1.400 orang. Antar operator saja tidak bisa ngontrol. Apalagi kepala sekolah, apalagi KCD, apalagi distrik Jawa Barat. Makanya waktu tahun 2023 saya katakan bohong berita Ridwan Kamil 4.791 dibatalkan karena faktanya. Jadi lamun dibongkar mah pastilah gitu. Iya. Selain SMA berarti yang sistemnya seperti itu emang sama ya Pak, seperti itu. SMP. Beda kalau SMK seperti itu. Kalau yang sama itu kalau yang saya lihat ya karena kan fokus yang lebih di nasionalnya Jawa Barat kan. Ke SMA-nya. SMA dan SMK gitu kan. Itu lebih ke sana. Dan yang lebih penting sebetulnya saya sering mengatakan PPDB itu bagian kecil dari kesalahan kebijakan. Yang terbesar itu adalah kebijakan anggaran. Itu. Seperti apa itu, Pak? Misalkan gini, kenapa sekarang oknum jadi pada nyari uang? Iya, karena unsur kesejahteraannya kan berarti berkurang. Di mana konversi melihatnya? Berdasarkan informasi dari beberapa kepala sekolah hari ini untuk SMA dan SMK itu biaya pendidikan itu per siswa kurang lebih 1,7 juta. Dari bos itu? Bisa dari bos atau saya nggak tahu. Mungkin itu pokoknya untuk pengelolaan satu siswa lah, untuk kegiatan per tahun. Itu 1,7. Diberi bantuan 1,7. Iya. Yang ideal itu untuk SMA itu di 4 juta. Selama setahun itu. Setahun. SMK itu kurang lebih 5 sampai 5,5 juta lah. Baru itu menghasilkan kualitas yang bagus,
lingkungan sekolah bagus, sumber daya manusia yang bagus, sehingga terhindar dari berbagai macam kebocoran kan gitu. Akhirnya, nah ini juga perlu. Yang kedua, Jawa Barat itu belum waktunya lah untuk nu beunghar mah gratis gitulah. Kecuali nu miskin ya. Kenapa? Ya makanya kebijakan anggarannya kan tidak sesuai. Terus yang ketiga, perbanyak sekolah di tiap kecamatan dengan standar yang ideal, dengan sumber daya manusia yang ideal, sehingga mereka tidak lari cari sekolah favorit kemana. Sebagai pemerhati pendidikan dengan sistem PPDB seperti ini, siapa nih yang dirugikan? Ya masyarakat lah yang jelas yang dirugikan, karena apa? Apalagi masyarakat yang berhak. Nah, berhak di situ adalah satu, berhak sesuai aturan, dua, berhak secara undang-undang. Kadang-kadang nu miskin kan dalam konstitusi udah jelas, semua warga negara harus memiliki harus mendapatkan hak pendidikan kan. Itu fakta. Tapi kadang-kadang kan hari ini anu berhak secara aturan, misalkan yang benar-benar dia masuk di zonasi kalah sama yang orang lain kan. Terus yang skornya tinggi misalkan dari sisi prestasi rapot kadang-kadang kalah. Artinya apa? Yang dirugikan masyarakat tetap. Jadi oleh kebijakan tersebut gitu Pak. Nah, di 2023 ini apa yang didorong? 2024 ini. Nah, tetap yang pertama, kalau mau diteruskan, kalau saya mending dibalikan lagi ke sekolah, tidak perlu ada PPDB online menurut saya ya. Tapi pengawasan yang ketat. Kenapa? Yang nitip itu tidak akan terhindarkan. Tapi relatif, artinya apa? Menjaga lingkungan. Gak akan semua nitip berarti. Ya iya kan gitu kan. Masalahnya apa? Ya di lingkungan di situ ada yang harus memang diakomodir gitu kan. Karena dengan penilaian objektif. Tapi kalau dengan aturan kan nggak bisa kan dengan pola itu. Yang kedua, kebijakan anggaran itu sendiri. Yang harus mulai dipikirkan 20% ke mana wae gitulah. Apakah fokus karena meningkatkan hanya untuk sekolah aja atau kemana? Ya, artinya kan itu untuk pendidikan. Apakah hanya dengan peralatan aja karena ada sisi bisnisnya kan tidak meningkatkan kualitas, cashback-nya kan gitu. Itu yang paling bahaya kan gitu. Apalagi? Nah ini kan Pak di sekolah juga sekarang untuk sistem pengadaan di luar PPDB ya. Sistem pengadaan kan sekolah juga ada yang namanya segala belanja itu harus SIP-lah. Sistem pembelanjaan sekolah. Ya kayak tadi sistem e-katalog. Nah ini menurut Bapak ini udah bagus? Secara prinsip semua sistem itu kan bagus. Secara prinsip ya. Yang tidak bagus itu adalah oknumnya kan gitu. Nah, tapi bagaimana justru si produk itu atau si sistem itu membuka celah seperti PPDB tadi gitu kan. Kalau celahnya ada ya pasti dimanfaatkan. Nah ini juga sama sih. Ketika kebijakan anggaran, kebijakan pengadaan gitu kan. Kalau sistem-sistemnya itu sudah diminimalisir apa yang akan bakal timbul, nah itu pasti akan tereliminir lah. Tapi kalau misalkan peluangnya ada, katalog aja kan masih bisa dimainkan gitu. Apalagi yang lemah-lemah gitu secara sistem kan gitu. Iya. Bapak kerawanan untuk penyalahgunaan anggaran negara di sekolah ini menurut Laki ini ada berpeluang besar dari penyelenggara sekolah dan bagaimana harus kembali lagi relativitas. Jadi gini, pertama masalah policy pimpinan kan gitu. Sejauh mana dia peduli terhadap konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi itu dulu kan. Karena turunannya nanti ke metodologi pembinaan, pengawasan kan gitu, termasuk sistem bisa melalui teknologinya itu sendiri maupun secara manual oleh pengawas itu sendiri kan gitu. Peluang itu selalu ada. Cuman saya kenapa fokus tentang Jawa Barat? Jawa Barat itu kan kepanjangan tangan pemerintah pusat kan gitu. Sementara anggaran kan triliunan kan, apalagi di pendidikan. Nah ini yang harus kita fokus juga. Jangan sampai justru seperti ruang gelap yang tidak bisa disentuh. Beda dengan kabupaten kota. Kabupaten kota kan jelas gitu itunya mekanismenya. Tapi kalau provinsi kan siapa yang membuat perencanaan, siapa yang melaksanakan, kadang-kadang kok tahu-tahu ada kegiatan aja kan seperti itu. Dan anggaran cukup besar. Ini makanya saya agak
agak kritis ke Jawa Barat itu. Nah. Saya mungkin sedikit-sedikit juga akan apa, memberikan stressing lah, terutama di dinas pendidikan lah. Melakukan pengawasan di sana ya Pak? Iya, pastilah karena korupsi kan bisa terjadi di mana-mana dan saya sebagai warga negara Indonesia bisa dimanapun lah. Ini kan sebagai ketua laki di KPP untuk di Bandung Barat sendiri ini di dunia pendidikan khususnya laki udah mengendus atau menangani. Kalau selama Bandung ini Barat. kan ada kulturama lah. Kulturama yang memang sekarang sudah mulai bergesek sedikit. Tapi kelemahan peluang untuk melakukan apa, pelanggaran khususnya tindak pidana itu sangat besar. Nah, sehingga kami lari ke tadi itu. Bagaimana kita membuat kegiatan mitigasi pencegahan korupsi kan gitu. Karena kami sendiri belum ada temuan yang kalau bahasa ini tertangkap tangan lah gitu, belum gitu. Tapi mun bauna maya gitulah. Bauna makan Baru mengendus. Nah, itu kan harus diantisipasi kan. Iya. Harus diantisipasi karena jangan sampai ini menjadi sistem yang susah ditembus. Kami sedang mencoba merumuskan dengan pengurus juga bagaimana karena kan di Bandung Barat itu kan SD banyak kan, semua daerah kan, SMP banyak kan, justru lebih banyak lagi yang menjadi kebijakan Kabupaten Bandung Barat khususnya dinas pendidikan. Nah, ini wajib diawasi oleh kita, oleh semua masyarakat. Nah, Oke, Pak. Oke, teman-teman sahabat Ekotalk di mana saja Anda berada, itu kita barusan diskusi panjang lebar dengan pemerhati pendidikan tentang PPDB dan pendidikan secara umum di Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan laki yang terus mengawasi dan memantau di segala sektor ini juga telah memberikan kontribusi di sektor pendidikan karena bukan hanya saat ini tahun 2024 bahwa laki atau Kanggura sebagai pemerhati pendidikan ini telah melakukan evaluasi dan monitoring dalam kegiatan PPDB dan telah melakukan telah menemukan temuan-temuan yang sangat melanggar dan telah melaporkannya atau melakukan audiensi dengan Komisi 5 Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan memberikan masukan-masukan, hanya saja belum greget secara hasilnya. Ini perlu peran serta masyarakat untuk terus mengawasi tentang PPDB yang ada di Jawa Barat, baik SMA maupun SMP. Ketika ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara pendidikan, silakan teman-teman bisa melaporkan langsung ke APH untuk supaya setiap sekolah itu mendapatkan efek jerak. Jangan sampai pendidikan ternodai dan tercerdai oleh salah satu oknum yang ada di sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.